Kan kita minta supaya Allah itu menghindarkan kita dari kejahatan dari makhluk-makhluk. Itu kan cerita dari surat Al-Alaq dan An-Nas itu. Pada saat itu Rasulullah kena santet. Nah, jadi zaman dulu juga sudah ada Pak santet itu. Jadi Bapak jangan nggak percaya santet itu takabur takhayul musyrik enggak. Zaman dulu juga sudah ada. Rasulullah kena santet pada waktu itu, terus kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa ya Rasulullah engkau diguna-gunai oleh orang musuhmu atau orang musyrik. Bentuk jimat guna-guna itu ada di dasar sumur itu dengan tali pocong 11 tali. Jadi ada bentuk pocong itu dimasukkan ke sumur. Kan pada saat itu Rasulullah demam sakit. Nah nanti ambillah tali pocongan itu bungkusan yang ada di sumur itu, kemudian lepaskanlah. Dalam setiap tali pocongan itu yang dibaca adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Makanya Al-Alaq dan An-Nas itu jumlahnya 11 ayat. Al-Alaqnya 5, An-Nasnya 6. Itu untuk waktu jadi satu ikatan itu dibaca itu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Syarri itu jangan sampai sari. Karena kalau sarro itu artinya berjalan, Pak. Sementara syarrun itu artinya kejahatan. Jadi sangat jauh berbeda. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza qad gitu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya tadi melihat jam 8.55. Insya Allah nanti jam 8:30 aja lah, biar Bapak nggak kemana-mana. Terus kemudian kemarin itu saya membicarakan tentang takbir Pak ya. Nah takbir sampai kemarin berapa Pak syarat takbir itu sah itu? Takbir itu sah kalau memenuhi persyaratan yang jumlahnya berapa kemarin? Berapa? 10 berapa? 16 ya. Jadi kalau kita syaratnya takbir itu kurang dari 16, maka takbir kita tidak sah. Di antaranya adalah kemarin tidak boleh menambahi wawu, tidak boleh menambahi alif di dalam baknya, tidak boleh menambahi alif ketika Allahnya, tidak boleh menambahi wawu ketika dilafalkan. Terus kemudian juga tidak boleh terputus baik itu sebentar maupun lama. Allah. Bapak teruskan saja Allahu Akbar itu enggak boleh. Jadi harus ulangi lagi. Allahu Akbar. Jangan juga kaf dibaca qaf. Allahu Akbar. Enggak boleh juga itu, Pak. Beda itu maknanya, jauh maknanya. 5 menit aja, Mas. Terus kemudian tidak boleh kita mendahului imam. Jadi imamnya masih kan, mertua saya almarhum itu kalau sholat kayaknya beliau belum takbir betul, kalau belum tepat betul mungkin dalam meniatkan itu, sehingga berkali-kali usolli fardhu, salah lagi, ulangi lagi, usolli. Itu kalau kita makmumnya nggak sabar, duluan kita Allahu Akbar. Kita nggak sah kita sebagai makmum mendahului takbirnya imam. Terus kemudian Pak, nah di dalam takbir itu juga kita waktu itu bersamaan niat sholat itu tepatnya pada saat takbir. Maka takbir itu adalah rangkaian secara penuh gerakan inti sholat. Karena sholat itu tiga komponen utama Pak. Yang pertama itu namanya fi'liyah. Fi'liyah itu yang digerakkan oleh anggota badan. Yang kedua qauliyah. Qauliyah itu kata-kata. Seperti contoh Allahu Akbar dan Alhamdulillah itu namanya qauliyah. Terus qalbiyah atau hati. Berarti pada saat itu yang di dalam hati itu apa? Niat. Nah pada saat takbiratul ihram itulah semuanya terkumpul. Disitulah ada gerakan, disitulah ada suara, dan disitulah ada amal hati atau qalbiyah. Sebenarnya Pak, kalau untuk kelas kita yang awam ini, ketika takbiratul ihramnya benar, insya Allah semuanya benar. Karena apa ya?
Jangankan kita, kelas dulu yang lebih zaman Rasulullah